Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala pujian dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu, semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Suatu ketika Ibnu Umar bercerita kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundaknya. Maka beliau mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak. Faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Maka jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang sangat asing, yang suatu ketika atau suatu hari engkau akan meninggalkan dunia tersebut. Aw 'abiru sabil, atau engkau menjadi orang yang hanya sekedar singgah, melepaskan dahaga, melepaskan rasa capek, kemudian engkau berlari. Maka Nabi SAW mengajarkan kita untuk mempersiapkan diri kita, bahwasanya sejatinya ada perjalanan yang lebih jauh, yang butuh bekal yang terbaik yang harus kita siapkan. Maka Nabi SAW mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa umila wal amala ma ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang terus mengintrospeksi dirinya, kemudian dia mempersiapkan dirinya. Nih, besok kalau aku sudah melewati dunia ini, apa yang harus aku siapkan untuk berjumpa dengan Sang Pencipta. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadhiri shalah. Engkau kalau berada di sore hari, jangan nunggu nanti waktu pagi hari baru mengerjakan amalan sore. Jangan. Karena bisa jadi nanti kita nggak tahu apakah kesehatan kita ini masih sampai pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau berada di waktu pagi hari, jangan berangan-angan, oh nanti kalau sore hari, atau jangan kita menunda kebaikan, oh nanti sore hari kita kerjakan kebaikan tersebut. Nah, maka harus segera. Kemudian beliau mengatakan, khudh min sihatika li maradika wa min hayatika li mautika. Gunakan waktu sehatmu sebelum engkau sakit, gunakan nyawamu yang masih ada, gunakan kehidupanmu sebelum engkau dicabut nyawamu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di sini pergunakan nikmat yang diberikan oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kita berbahagia dengan keluarga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Engkau ingin bahagia dunia, maka siapkan dunia tersebut dengan ilmu. Engkau ingin bahagia akhirat, maka siapkan akhirat itu dengan ilmu. Engkau ingin bahagia keduanya, siapkan dengan ilmu. Maksudnya adalah ketika kita melakukan amalan-amalan soleh, supaya amalan tersebut tidak sia-sia. Karena banyak orang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan amalan soleh, tidak diterima amalan soleh ini, karena dia tidak memiliki ilmu dari amalan soleh tersebut. Hanya sekedar ada kebiasaan, dia kerjakan, kemudian dia kerjakan, dan tidak ada faedah sama sekali dari amalan tersebut. Contoh misalnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, wa inna rajula la yusallina sittina sanata lam tuqbal lahu salat. Ada orang di antara kalian 60 tahun dia mengerjakan salat, tapi ternyata salatnya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Karena kenapa? Dia tidak mengilmui sholatnya. Yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu. Yutimma sujudahu wa la yutimma ruku'ahu. Dia menyempurnakan rukuknya, tapi sujudnya tidak dia sempurnakan. Dia sempurnakan sujudnya, tapi rukuknya dia tidak sempurnakan. Cuma berarti ada yang kurang dari sholatnya. Rukunnya dan yang lain. Begitu juga sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Walaupun mungkin dibahas oleh Ustaz, kita sedikit bermurojaah. Puasa itu jemaah bukan hanya mencegah diri dari makan dan minum saja. Karena terkadang di kepala kita ya sudah amalan puasa ini ikhlas karena Allah, kemudian mencegah diri kita dari perbuatan yang membatalkan puasa, selesai. Itu saja mungkin kita anggap. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita ada yang sangat penting yang harus dijaga dan diperhatikan. Apa itu? Jangan sampai amalan dari pahala puasa kita itu habis. Karena nggak ada artinya. Sama seperti orang sholat tadi, dia hanya sekedar ada kebiasaannya mengerjakan sholat, keluar dari sholat, dia masih nipu orang, dia masih mencaci maki orang, dia masih merampas harta orang dan yang lain. Maka puasa pun seperti itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rubba sha'im, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas." Ada orang yang dia terus berpuasa, yang dia datang bulan Ramadan dia berpuasa, keluar dari Ramadan tidak dapat apa-apa dia. Dia hanya dapat lapar dan dahaga, itu aja yang dia dapatkan. Gak ada pahala. Padahal yang kita harapkan nih, kita diampuni dosa kita oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Maka yang kita jaga pula jangan sampai pahala puasa kita ini habis. Dan di antara hal yang sangat menghabiskan pahala puasa kita adalah lisan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau kita sudah mulai kumpul-kumpul sama teman kita, ya alhamdulillah kalau yang laki-laki yang ikhwan aman lah biasanya. Urusin pekerjaan, besok apa kerjaan kita, apa yang kita kerjakan, besok kita membuat ini. Tapi kadang-kadang yang sering dan ini tidak dipungkiri cuma kamu sih mak. Kadang selesai pengajian duduk makan-makan, ada tetangga lewat diceritakan, ada suami orang diceritakan, ada temannya juga diceritakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Orang yang dia tidak meninggalkan qaula zur. Qaula zur itu umum. Mana dia? Mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, kemudian mencela, menyebutkan aib orang lain, menggibah, menamimah, itu qaula zur semua. Maka ketika puasa tidak boleh dikerjakan. Bahkan di luar puasa juga harus dijaga. Karena ini ada di antara amalan dan alat yang terbaik yang bisa memasukkan orang ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, dan ini sering sekali kita sebutkan, tentang masalah orang-orang yang bangkrut. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan, ya Rasul, orang yang bangkrut itu buat usaha dia, kemudian nggak kembali. Ini modalnya, apalagi dapat untung, modal nggak kembali ya Rasul. Tapi Nabi SAW mengatakan tidak. Orang yang bangkrut itu bawa pahala puasa, bawa pahala sholat, bawa pahala berzikir, bawa pahala membaca Al-Quran pada hari kiamat, tapi lisannya basyada wahada, mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan tentang masalah perempuan yang dia rajin ibadah. Ada perempuan Masya Allah rajin ibadah, dia sholat rajin, puasa rajin, kemudian membantu orang lain itu rajin, dia cuma sholat malam pula dia. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dia finnar, dia berada di api neraka. Kenapa? Karena dia tidak menjaga lisannya. Nah, jemaah semoga dirahmati oleh Allah Taala, itu yang butuh kita persiapkan ketika datang bulan Ramadan. Ingat, puasa bulan Ramadan itu bukan hanya menahan diri dari pembatal saja, tapi harus menjaga diri dari semua yang membatalkan pahala dari puasa kita. Nah, Allah Ta'ala bisa kita lanjutkan pelajaran kita. Di sini membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz yang dituliskan oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi hafizahullah ta'ala. Nah, sekarang kita masuk ke bab salat. Nah, maka beliau mengatakan di sini as-salatu lughatan du'a'u bi khairin. Salat secara bahasa itu adalah berdoa kebaikan.
Maka ini yang diantara saudara kita memahami sholat itu secara bahasa saja. Di antaranya ada saudara-saudara kita yang menamatkan sholat, yang mereka mengatakan, iya sekedar berzikir sambil berjalan itu sudah cukup sholat. Dan dulu pernah kita pelajari hal tersebut dengan anak, dulu pernah ikut belajar sampai beli-beli buku-buku khusus. Kalau nggak salah waktu SMP itu kelas 6, bukan waktu SMP, waktu SD kelas 6 naik ke SMP itu belajar, kemudian ada zikir-zikir khusus, kemudian pokoknya beli kita ilmu tersebut. Bahkan tenaga dalam pun kita beli dan ada wirid-wirid khususnya. Dan sampai orang kalau sudah tinggi derajatnya dia boleh meninggalkan sholat. Karena mereka mengatakan sholat itu adalah doa kebaikan. Hanya sekedar antum jalan saja maghrib, lagi di jalan antum berdoa kebaikan, itu sudah dikatakan sholat. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wasalli alaihim ay ud'u lahum. Sholatlah kepada mereka atau berdoalah kebaikan kepada mereka. Ini menurut mereka artian sholat. Padahal ini adalah secara bahasa. Kemudian secara syariat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Badawi Al-Khalafi Hafidhahullah Taala, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitafsir. Ya bitasrif, yaitu ucapan atau perbuatan yang dibuka dengan takbir, kemudian ditutup dengan salam. Bisa itu makhsus dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan sholat ini disebutkan ada 5. Ini adalah sholat-sholat yang wajib, yaitu 5: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian al-fajr atau subuh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di-Isra Mi'rajkan, maka beliau diberikan kewajiban 50 kali sholat dalam satu hari. Kemudian beliau meminta keringanan, kemudian beliau diperintahkan 5 kali sholat saja dalam sehari. Kemudian juga yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, dan sholat yang 5 waktu ini pahalanya sama seperti sholat 50 kali. Kata beliau di sini, wa inna laka bihadhil khamsi. Maka engkau mengerjakan 5 waktu ini sama pahalanya seperti 50 kali. Kemudian juga ketika ada seorang sahabat dari Arab Badui, dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang sholat, maka beliau mengatakan as-shalawatul khamsu illa ayyatatawwa'a. Sholat 5 waktu kecuali engkau ingin sholat sunnah. Kemudian yang berikutnya bahwasanya pendudukan sholat dalam agama dia adalah tiang agama. Yang mana seorang yang dia mengatakan Islam, dia mengatakan agamanya adalah agama Islam, dia harus memiliki 5 pondasi yang dia kerjakan. Yang pertama adalah bersyahadat tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimas shalah, kemudian dia mendirikan salat. Wa ita'az zakat, kemudian dia menunaikan zakat. Wa hajjal baiti wa shauma ramadan, kemudian dia berhaji ke Baitullah, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah hukum tarikiyah. Ini sudah lewat belum? Nah, kemudian hukum orang yang meninggalkan sholat. Maka di sini beliau mengatakan ajma'al muslimun ala anna man jahada faridatas sholati faqad kafara wa kharaja min Islam. Para ulama dan kaum muslimin bersepakat, orang yang mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka dia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Cuman para ulama berbeda pendapat, bagaimana kalau ada orang yang dia Islam, kemudian dia meyakini bahwasanya sholat itu adalah wajib, tapi dia meninggalkan sholat. Maka sebagiannya mengatakan, oh dia keluar dari agama Islam. Sebagian dari para ulama mengatakan tidak, dia masih Islam, cuman dikhawatirkan keislamannya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang orang yang tidak sholat itu kafir. Nah, dia disebutkan tusammi tarikas sholati kafiran, dinamakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa membedakan mau dia menolak kewajibannya atau dia malas.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki tarkas salat wa man taraka salat faqad kafar. Sesungguhnya perbedaan kita dengan orang-orang kafir, orang-orang kafir atau orang-orang musyrik adalah salat. Maka barang siapa yang dia meninggalkan salat, dia telah kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat mereka berbeda pendapat. Dalam hadis ini tidak menyebutkan kalau dia tidak menentang kewajiban, dia mengatakan ini wajib, cuman tidak dikerjakan, maka dia adalah kafir secara umum dalam ayat ini, dalam hadis ini. Tetapi para ulama mengatakan tidak, karena yang disebutkan di sini perbedaan kita sama orang ini adalah orang yang dia menentang kewajiban salat. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari Bara dan Buraidah, dari Buraidah, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita orang-orang Islam dengan orang-orang kafir, yang membedakan kita adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata beliau di sini, yang paling rajih dari ucapan para ulama, bahwasanya orang yang dia meyakini bahwasanya salat itu adalah wajib, kemudian dia meninggalkannya, dia kufur, cuman kufurnya tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, karena ada beberapa dalil yang menyebutkan hal tersebut. Di antaranya adalah dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, khamsu salawatin katabahunna Allah 'alal ibad. Ada 5 waktu salat yang dituliskan oleh Allah tabaraka wa taala kepada hambanya. Man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Barang siapa yang dia mengerjakan salat tersebut, kemudian dia memenuhi semua syaratnya, dia memenuhi rukunnya, dia memenuhi wajibnya, dia memenuhi sunnah-sunnahnya, maka Allah memberikan dia janji akan dimasukkan ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun in syaa'a adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Maka barang siapa yang dia tidak mengerjakannya, yang dia tidak menunaikan hak-haknya, maka Allah kalau mau akan mengazabnya, Allah kalau mau akan mengampuninya. Ini dia. Kemudian juga dalam ayat Allah tabaraka wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan yang semisal dengan syirik, kemudian mengampuni apa yang di bawah dari dosa-dosa syirik tersebut. Nah, karena ada yang sebanding dengan dosa syirik, kayak seperti dukun dan yang lainnya. Nah, dari menyembah dan seterusnya, ada yang disamakan oleh Allah tabaraka. Adapun yang bawah dari syirik, dari meninggalkan sholat dan yang lainnya, maka bisa jadi Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian dalil-dalil yang lain tentang masalah ini. Kemudian berikutnya, bagi siapa sih diwajibkan sholat ini? Maka kita sudah tahu bahwasanya diwajibkan bagi orang muslim, kemudian dia balik, kemudian dia akil. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu anis salas, anin naim hatta yastayqid, wa anis sabi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yaqil. Yaitu dosa itu diangkat oleh Allah atau tidak ditulis oleh Allah tabaraka wa taala dari 3 orang. Orang yang tidur sampai dia bangkit. Karena ada orang yang tidur, dia meninggalkan kewajiban. Ya, seperti sholat. Kadang kita ketiduran, bangun-bangun sudah selesai waktu sholat. Maka kita tidak ada dosa karena ketiduran. Tapi nanti kewajibannya adalah dia mengerjakan ibadah sholat ketika dia bangun. Ada orang ketiduran sholat subuh, bangunnya jam 9 siang. Bangunnya jam 9 siang. Apakah dia berdosa? Tidak, karena dia ketiduran. Kemudian apa yang kewajiban yang harus dilakukan? Dia sholat subuh di jam 9 tersebut. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama aw nasiya an salatihi falyusalliha idza dzakaraha atau falyukafaratuha
idza dzakaraha, orang yang dia tertidur atau dia lupa dari sholatnya, maka hendaknya dia kerjakan sholat itu ketika dia ingat, dan itu adalah kafarah baginya. Kemudian yang berikutnya, anak kecil sampai dia balik. Walaupun anak kecil sampai dia balik, nanti kewajiban sholat antum harus tetap ajari dia. Walaupun masih kecil, bahwa dia biasa datang ke masjid. Kalau memang kemungkinan dia ribut, antum jaga. Jadi orang tua, jangan dibiarkan anaknya lari-lari kemudian nggak dijaga. Silakan dijaga. Mungkin antum pegang dia, kalau dia lari, antum gendong dia, silakan, supaya tidak mengganggu orang lain sholat. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika dia umur 7 tahun, terus suruh dia sholat. Ayo sholat, walaupun kadang-kadang bolong-bolong sholatnya jadi masalah. Nanti kalau sudah umur 10 tahun, boleh antum pukul, tapi pukulan bukan ghairu mubarihin, kata Nabi SAW, pukulan yang tidak menyakitkan. Ada orang kadang-kadang, nah ini di zamannya kita, itu orang tua itu sudah menyiapkan bambu sudah segini, itu bukan disembunyikan, bambunya khusus di depan pintu di sampingnya sudah diselipkan sama kalau nggak sholat siap-siapan, dan itu masya Allah didikan dari orang tua kita. Alhamdulillah sampai sekarang ya kita rasakan banyak kebaikan dari itu, walaupun ternyata itu tidak dibenarkan dalam syariat. Tapi ingatkan anak-anak kita, mungkin antum sekedar pegang telinganya, atau mungkin antum pukul bokongnya, yang penting kasih tahu bahwasanya itu adalah amalan yang tidak dibolehkan untuk ditinggalkan, yaitu amalan sholat harus dijaga dan yang lainnya, supaya dia terbiasa dalam mengerjakan sholat tersebut. Kata beliau di sini, kemudian dari orang gila sampai dia berakal. Wa yajibu ala wali sabi ayyamurahu biha. Maka wajib bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat tersebut. Wa in kanat ghairu wajibatin alaihi, walaupun tidak wajib baginya. Liyata'awwadal muhafadzata 'alaiha, supaya dia terbiasa menjaga ibadah tersebut. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian salat sedangkan dia berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madajid. Tapi kalau dia sudah umur 10 tahun, silakan pukul dia. Pukulan yang tidak menyakitkan baginya, yang mengingatkan dia bahwasanya ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan, bukan ditinggalkan. Kemudian ketika umur 10 tahun itu pisahkan dia. Kalau ada laki perempuan atau perempuan laki-laki, maka pisahkan ranjang walaupun satu kamar. Silakan dipisahkan karena dia sudah mulai tahu masalah auratnya. Nah, kalau umur 10 tahun itu kelas berapa? Kelas 4 kan? Nah, kelas 4 SD. Mereka sudah paham aurat, paham yang nggak boleh. Nah, dipisahkan. Kemudian yang berikutnya al-mawaqit, yaitu waktu-waktu sholat. Yang jelas kita tahu tadi ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya, ada subuh. Batasan waktu-waktunya sampai kapan sih? Maka disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan dari riwayat Imam Tirmizi, kemudian disebutkan dari Ibni Ismail Al-Bukhari, dan ini adalah hadis yang paling sahih tentang masalah waktu sholat. Mana dia? Waktu zuhur disebutkan di sini, waktuhu min zawali syamsi ila ayyasira dhillu kulli syai'in mislah. Waktunya adalah ketika matahari sudah bergeser. Kalau kita di sini jemaah, matahari kan dari sana. Kalau matahari sudah sebelah di sini, ada bayangan sedikit, itu namanya zawal. Kalau pas di atas kepala itu nggak boleh sholat, jemaah. Ada 3 waktu yang dilarang ketika untuk mengerjakan sholat. Ketika matahari terbit sampai meninggi, kemudian ketika matahari di atas kepala, ketika matahari mau tenggelam, ini nggak boleh sholat di waktu tersebut. Tapi yang dikatakan adalah sholat yang mutlak. Kalau ada sebabnya boleh. Kayak datang ke masjid, ternyata mau maghrib tadi, maka boleh, nggak jadi masalah, ada sebabnya. Tapi kalau dia sholat mutlak nggak boleh. Kenapa? Yang dia terbit sama tenggelam itu antara 2 tanduk setan, kata Nabi SAW. Karena orang-orang Majusi lagi nyembah matahari, kita nggak boleh mengikuti.
Kemudian pas di atas itu kata Nabi SAW, ketika neraka jahanam itu lagi dipanaskan, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Maka panas yang antum rasakan itu uap neraka jahanam. Padahal di beda dunia cuma. Nah, nanti kita mati baru akan merasakan cuma uapnya sampai ini. Ya kadang-kadang syariat Islam itu nggak nyambung dalam kepala kita. Terus antum pikir-pikir, kok bisa neraka jahanam uapnya sampai sekarang? Entah di mana neraka jahanam. Antum gak usah pikirkan itu apa yang antum persiapkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Antum pikirkan tidak akan sampai-sampai kepala kita. Nah, waktu zuhur itu adalah ketika matahari zawal. Di pinggir di sini ada bayangan sedikit di kaki, itu zawal. Sampai kapan? Sampai bayangan kita ini sama jauh kita, kan berarti di sini bayangan kita sampai jauh di situ. Kalau antum tingginya 150 berarti bayangannya 150. Itu selesai sudah waktunya. Dan itu awal masuk sholat asar. Nah, awal masuk sholat asar itu adalah waktu min sayrurati adzilli mislahu. Yaitu ketika bayangan itu sama dengan bendanya sampai tenggelamnya matahari. Ini waktunya. Waktu sholat zuhur itu ketika matahari tergelincir ada bayangan kita sampai mau bayangan itu sama dengan bendanya waktu zuhur. Waktu asar bayangan itu sama dengan bendanya sampai tenggelam matahari. Sedangkan waktu maghrib adalah waktuhu min ghurubis syamsi ila ayyagiba syafaqu. Dari tenggelamnya matahari, sudah tenggelam benar-benar matahari, sampai kapan? Sampai hilangnya syafaq. Ada syafaq warna-warna yang di ufuk yang merah-merah gitu. Nah, wa waqtu shalatil maghrib ma lam yagibi asyafaqu. Selama tidak hilang asyafaq tersebut. Tapi kalau sudah hilang, bintang sudah mulai keluar, maka sudah waktu maghrib. Jadi memang agak susah-susah untuk menentukannya. Alhamdulillah sekarang sudah ada waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang berikutnya waktu isya adalah waktu min ghiyabi syafaqi ila nisfil lail. Waktunya adalah dari hilangnya syafaq tersebut sampai pertengahan malam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat. Bahwasanya waktu isya itu sampai pertengahan malam yang awsat, yang tengah. Maksudnya kalau antum hitung pertengahan malam itu kayak gimana jam itu? Kalau antum menghitung misalnya malam itu dari maghrib, maka antum hitung jadi 2. Kalau maghrib itu jam 7 lah anggap. Kemudian dia subuhnya jam 5. Pertengahan malam jam berapa? Pertengahan jam berapa? Jam 11. Nah, jam 11 jemaah. Berarti waktu sholat isya itu sampai jam 11. Sebagaimana dalam hadis ini, jam 11. Cuman ada dalil yang lainnya menunjukkan salasul akhir. Ada dalil mengatakan bahwasanya sholat isya itu waktunya sampai tengah malam yang sepertiga malam. Ya mungkin kira-kira 1:30 atau 1:30. Tapi yang lainnya mengatakan tidak. Waktu isya itu adalah ketika dia ini sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Dan Anda kuatkan yang lebih ini, yang menurut Anda jemaah. Kalau ustaz-ustaz yang lain mungkin beda. Waktu isya itu yang Anda pelajari dari yang sudah ditentukan sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Berarti orang kalau ketiduran, kalau apa misalnya kemudian dia bangun jam 4, kemudian dia belum sholat isya, maka silahkan dia sholat isya. Kemudian yang kelima adalah al-fajru, waktu subuh. Waktuhu min tulu'il fajri ila tulu'is syamsi. Waktunya adalah ketika fajar itu terbit. Kemudian sampai terbitnya matahari. Ingat fajar sama matahari itu beda. Kalau fajar ini biasanya orang yang pergi melaut yang paham melihatnya. Yang mana? Yang ada garis antara garis putih, kemudian di atasnya kayak garis hitam. Yang dia mau terbit matahari, tapi belum terbit cuman cahayanya saja. Itu mulai waktu subuh. Biasanya orang yang suka melaut. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makan dan minumlah kalian sampai tampak dan jelas benang putih di atas benang hitam. Itu kalau antum melaut di tengah laut itu akan kelihatan seperti itu. Nah, tapi itu belum terbit matahari, masih lama, 1 jam baru
baru matahari terbit atau beberapa menit, 45 menit dan sekian. Nah, itu namanya fajar. Kemudian sebagaimana Nabi SAW mengatakan, salatu subhi min tulu'il fajri malam tatlu'i syamsu atau malam tatlu'i asyamsu. Waktu fajar itu adalah atau waktu subuh itu adalah dari terbitnya fajar sampai sebelum matahari itu terbit. Nah, kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Badawi Al-Khalafi hafizahullah taala, salatul awsat mahiyah. Kemudian kita dianjurkan untuk menjaga salat awsat, yaitu salat asar. Dan salat asar ini sangat penting sekali, harus dijaga, jangan sampai dilalaikan. Kata Allah Tabaraka wa taala, hafidu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kalian salat-salat, dan di antaranya adalah salat wusta, dan berdirilah kalian dalam keadaan khusyuk. Kemudian disebutkan dari Ali radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumal ahzab syaghaluna 'ani salatil wusta salatil asri mala Allahu buyutahum wa kuburahum naro. Beliau mengatakan, mereka telah membuat kita sibuk dari mengerjakan salat asar, maka semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api neraka. Maka di sini bisa antum ambil faedah bahwasanya salat asar itu adalah salat yang dijaga betul-betul, jangan dilalaikan, jangan sampai pekerjaan kita melalaikan salat asar, apalagi sampai keluar waktunya. Bahkan kalau ada memang antum bekerja di sebuah perusahaan misalnya, atau di suatu perusahaan, kemudian melarang antum mengerjakan salat tersebut, maka tinggalkan perusahaan itu, cari keridhaan Allah Tabaraka wa taala. Kemudian yang berikutnya, beliau mengatakan istihbabu taqdimu dzuhri fi awalil waqti fi ghairi syiddatil har. Disunnahkan untuk menyegerakan salat zuhur di awal waktunya kalau tidak panas. Karena Nabi SAW membolehkan orang kalau sangat panas sekali ditunggu agak kurang panasnya baru mengerjakan salat zuhur. Yang penting nggak keluar waktunya. Karena antum tahu Masjid Nabawi dulu nggak ada atapnya, cuma yang bawah tuh pasir semua. Kalau saking panasnya itu kadang ya sampai melepuh kening-kening dari para sahabat. Akhirnya sorban yang dipakai dilepas, kemudian diletakkan, kemudian digunakan untuk tempat sujud. Yang panasnya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, fa'abridu bisolat, maka dinginkan dulu sholat tersebut. Nunggu agak mendung dulu, baru sholat. Tapi kalau kita sekarang ada AC dan yang lainnya, jelas di awal waktu itu lebih utama. Karena amalan yang terbaik kata Nabi SAW, as-sholatu ala waktiha, au fi awali waktiha, sholat di awal waktunya. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini tentang masalah mendinginkan sholat zuhur karena panas. Beliau mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza staddal harru fa'abridu bis shalah, fa inna shiddatal harri min fihi jahannam." Maka dinginkanlah sholat kalau memang panas, kata Nabi SAW. Karena panasnya itu berasal dari uap api neraka jahannam. Kemudian yang berikutnya adalah disunahkan juga mengerjakan sholat asar di awal waktunya. Kemudian dosa orang yang meninggalkan sholat asar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Orang yang meninggalkan sholat asar itu seperti orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Jangan lalaikan sholat asar, karena memang banyak orang yang melalaikan sholat asar. Dia beranggapan nanti lagi. Apalagi kalau antum lagi bekerja asik. Dan sering Anda lihat dulu di kampung itu kalau di sawah, ya orang-orang yang kerja di sawah seperti itu. Kalau sholat zuhur, mereka sholat zuhur tepat waktu, masya Allah. Kalau yang ke masjid, atau mungkin yang sholat di sawah sholat. Karena kan waktu zuhur itu waktu makan, istirahat. Sholat dulu kemudian makan. Tapi kalau asar lagi asik nyari sabit rumput misalnya atau bersihkan ladang, itu nanti aja lah sekalian pas pulang. Nanti aja sekalian pas pulang. Pas pulang nggak nyampe rumah sudah maghrib, keluar dari waktu asar. Sering kita perhatikan orang-orang dulu kadang-kadang sering melalaikan, tapi nggak semuanya, cuma ada beberapa orang yang dia mungkin memang melalaikan sholat. Di antaranya adalah sholat asar. Kemudian orang yang dia mengakhirkan sholat asar pun sampai waktunya mau tenggelam,
maka Nabi SAW mengatakan itu adalah sifat orang-orang munafik. Atau sebelumnya disebutkan tentang masalah sholat asar, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Orang yang meninggalkan sholat asar, maka amalannya terputus. Kemudian orang yang dia mengakhirkan sholat asar sampai mau tenggelam, dia adalah orang-orang munafik. Yaitu sifat orang-orang munafik, kata Nabi SAW, tilka sholatul munafik. Itu adalah sholat-sholat orang munafik. Yajlisu yarkubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa nafara arba'an la yadhkurullaha illa qalilan. Dia adalah orang yang duduk bercerita-bercerita, atau disebutkan yarkubu syams, ini memperhatikan matahari, gak ada kerjaan, dia duduk di pinggir jalan. Orang sholat asar ngobrol nunggu jam berapa ini? Oh, baru jam 4, oh masih lama ini. Kemudian duduk jam berapa ini jamnya? Oh masih lama ini. Akhirnya apa yang terjadi? Baru mau tenggelam matahari, dia segera mengerjakan sholat itu 4 rakaat dan dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Nah, kemudian yang berikutnya juga menyegerakan sholat maghrib dan dimakruhkan untuk mengakhirkannya, kemudian mengakhirkan sholat isya kalau tidak ada masyaqqah. Karena ternyata sholat isya yang terbaik itu adalah di awal malam yang pertama. Ya mungkin kira-kira setengah 10 atau jam 9. Nah, baru dikerjakan sholat. Itu kalau tidak memberatkan. Tapi kita karena banyak kerjaan kayaknya memberatkan, maka Nabi SAW pernah tidak keluar sholat isya sampai lewatlah malam. Tidurlah orang yang di dalam masjid, kemudian orang-orang di rumah juga pada tidur, kemudian beliau keluar mengerjakan sholat, kemudian beliau mengatakan innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati, maka ini adalah waktunya kalau tidak memberatkan umatku. Nah, tapi intinya dari semua hadis-hadis ini adalah sholat itu dikerjakan di awal waktunya, itu lebih utama daripada diakhirkan kecuali sholat isya. Maka boleh, cuman ya jelas harus tetap berjamaah. Ya satu masjid misalnya, sudah satu masjid boleh diakhirkan. Cuman kalau tidak memberatkan, kalau memberatkan maka kembali ke hukum asal, awal waktu itu lebih utama. Nah, Allah Ta'ala nusuk ini mungkin yang dapat Anda sampaikan sedikit. Sebenarnya intinya itu ya kita sering menasihatin bahwasanya Ramadan dekat-dekat, kemudian ingat sholat itu juga amalan yang sangat utama. Dan dia juga amalan yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jangan tinggalkan. Kemudian kalau ada orang puasa kemudian dia meninggalkan sholat, jelas dia juga masuk tentang masalah apa? Orang yang tidak akan mendapatkan faedah sama sekali dari puasanya. Orang meninggalkan sholat, batal nggak puasanya? Nah, batal nggak puasanya? Tidak. Kenapa? Kenapa nggak batal? Nah, kenapa nggak batal? Ada bisa menjawab pertanyaan? Nah, ada yang bisa jawab pertanyaan? Ada kaidahnya aja. Anda bisa pakai kaidah ini ke semua hal. Mana dia? Kalau larangan itu umum, nah, umum tidak langsung mengaitkan dirinya langsung ke amalan yang khusus sama syaratnya, maka itu tidak membatalkan. Contohnya apa jemaah? Mencuri. Mencuri ini hukumnya ketika puasa boleh? Tidak boleh. Ketika tidak puasa boleh? Tidak boleh. Maka dia tidak ada hubungannya dengan puasa. Orang mencuri tapi dia puasa. Puasanya sah, cuma tidak ada faedah dari puasanya tersebut. Kemudian kalau larangan itu khusus ke zat dari amalan tersebut, maka dia batal. Contoh misalnya makan. Antum kalau nggak puasa boleh makan? Boleh. Kalau puasa boleh makan? Tidak boleh. Berarti dia khusus ke puasa saja. Berarti kalau antum makan di waktu puasa, puasanya batal. Berhubungan badan dengan istri ketika tidak puasa boleh? Boleh, silakan, nggak jadi masalah. Apalagi di malam bulan Ramadan, boleh, silakan. Tapi kalau dia di siang hari boleh bagi orang puasa? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti larangan itu khusus ke yang puasa saja. Maka beliau menyebutkan, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa in ata tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadhu fasadin wa khala. Kalau ada larangan itu datang langsung ke amalan tersebut atau ke syarat-syaratnya,
maka ketahuilah amalan tersebut adalah batal dan tidak sah. Nah, Allah Ta'ala tinggal dilihat-lihat aja ada kaitannya enggak dengan puasa. Cuman sebagian orang mengatakan, bagaimana dia mengatakan dirinya Islam, dia berpuasa tapi sholat dia tinggal. Nah, Allah Ta'ala sholat, sisanya kita gunakan untuk tanya jawab atau yang bertanya berkaitan dengan tema atau di luar tema, atau mungkin ada yang lainnya tentang masalah puasa. Nah, nah, sholat zuhur. Tapi dia bacanya sebentar kemudian. Nah, orang bingung bolehnya mengatakan amin semuanya. Nah, dalam syariat dari syariat Islam yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ada sholat-sholat yang jahar, dia tidak dikeraskan bacaannya. Tapi imam itu disyariatkan sesekali mengeraskan suara, bukan sampai tuntas. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin, ya kan Abu dua ya kan. Kemudian ada yang tidak dibaca, disirkan dan seterusnya. Ini dibolehkan, khusus bagi imam. Adapun kalau bagi makmum nggak boleh, karena akan mengganggu orang yang lainnya. Nah, bagaimana kalau imam ini dia salah mengeraskan suara ketika jahar? Apakah sholatnya batal? Apakah sholatnya batal jemaah? Tidak, itu tidak membatalkan sholat. Tapi itu adalah kesalahan yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sampai waladhdallin, ya sudah, antum nggak usah keraskan itu amin gitu. Nah, nggak usah dikeraskan mengikuti mengatakan amin, karena memang itu adalah waktu sholat-sholat yang disirrikan. Itu tidak membatalkan sholat. Allah Ta'ala bisa. Ada dulu. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain. Nah, jemaah, di sini ada pertanyaan yang bagaimana tentang masalah yang jahar tadi. Nah, kita katakan antum tegur dia ya, kalau memang kelanjutan dia baca. Saya katakan subhanallah biar dia teringat. Mungkin dia lupa jemaah. Kadang-kadang kita kalau sholat jadi imam itu kalau di tempat yang lain tuh beda rasanya. Apalagi kalau antum di tempat mana gitu agak gelap, terasa kayak ini kayaknya nih sholat malam ini. Ternyata dia sholat asar. Dia sholat asar sudah mendung sekali, dikira malam misalnya dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang mana yang lebih afdol jemaah? Sholat di perusahaan yang 2-3 orang, kemudian di luar di masjid. Jelas kita katakan di luar. Karena semakin banyak orang berkumpul, semakin utama sholat tersebut. Karena kita ketemu dengan kaum muslimin, karena memang tujuan sholat berjamaah itu adalah berkumpul dan menyambung. Berkumpul dan menyambung di sana. Banyak kaum muslimin yang hadir, kemudian kita saling mengenal satu dengan yang lainnya dan seterusnya. Itu jelas yang lebih utama. Itu jelas yang lebih utama. Bagaimana kalau di perusahaan ada masjidnya, seperti sudah berarti antum sholat di sana. Tapi orang yang sholat ya cuma beberapa orang saja, aman saja sih sebenarnya. Allah Ta'ala. Tapi yang afdal jelas di masjid. Itu lebih utama, semakin banyak semakin bagus. Nah, Allah Ta'ala. Di sini ada pertanyaan, Afwan Ustaz, izin bertanya mengenai bab haid dan nifas. Bagaimana hukumnya apabila istri sudah bersih dari haid dan belum sempat mandi karena sudah larut malam, lalu kita berhubungan dan belum tahu hukumnya, apakah kita berdosa? Yang namanya orang nggak tahu dia nggak berdosa. Kemudian orang yang dia juga meyakini bahwasanya dia sudah suci walaupun dia belum mandi, apakah dia bayar kafarah jemaah kalau berhubungan? Apakah dia berbayar kafarah? Nah, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian mendatanginya sampai dia bersih. Bersih disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan memang bersih dia dari haidnya, ada yang mengatakan memang dia sudah mandi. Allah Ta'ala misawab, karena dia tidak berkaitan tentang masalah keluar ada darah haid, maka dia hanya berdosa saja, tapi dia tidak bayar kafarah. Karena yang disebutkan dalam hadis adalah orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, maka dia bayar kafarah. Kafarahnya itu
ada dua jenis kita sebutkan kemarin. Kalau di awal-awal darahnya masih deres dari hari 1 kemudian sampai hari keempat, maka dia bayar 1 dinar. Tapi kalau dia di akhir mau selesai, maka dia bayar setengah dinar. 1 dinar ya anggaplah 4 gram emas. Kalau setengah dinar 2 gram emas, itu yang harus dibayar. Tapi kalau ini memang dia sudah suci, sudah nggak ada yang keluar, bercak-bercak pun nggak ada, bersih sudah. Cuman masih mungkin bekas-bekasnya misalnya yang harus dibersihkan. Kemudian dia melakukan hubungan dan dia nggak paham dengan hal tersebut. Adapun yang paham maka jelas dia berdosa, tapi nggak ada kafar, nggak ada kafar. Allah Taala alam bisa. Ada nih? Nah, nah, jemaah, di sini ada pertanyaan. Mana yang lebih afdal, bayar kafarah itu di hari Ramadannya atau di luar Ramadan? Nah, sebenarnya bebas, mana saja. Itu ini dikembalikan ke kemampuan antum. Kalau antum mampunya di Ramadan itu lebih utama, karena lebih segera antum tunaikan fidyah itu lebih utama. Kemudian kalau di luar Ramadan antum mampunya di luar Ramadan, maka silakan. Karena kan nggak semua orang itu memiliki uang di bulan Ramadan untuk bayar fidyahnya yang tiap hari Jumat. Dia bisanya nanti ngumpulin duit dulu, Ustaz. Bapak anak sakit, kemudian nggak bisa puasa, harus mengeluarkan fidyah dia, Ustaz. Tapi nggak ada uang ketika Ramadan. Karena antum pakai buka puasa itu pun cukup untuk keluarga saja, nggak ada uang lebih. Akhirnya antum tunggu nanti sampai selesai Ramadan baru terkumpul uang. Apalagi kalau mulai kerjanya tanggal 1 misalnya kan, sudah di tengah-tengah Ramadan, duit udah habis, antum nunggu tanggal 1 berikutnya itu nanti di luar dari bulan Ramadan. Silakan kembali kepada kemampuan antum. Jangan paksakan diri, karena memaksakan diri itu tidak boleh. Itu adalah bahkan dicela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh memaksakan diri. Kalau nggak mampu, maka jangan. Tapi kalau antum mampu, jelas ketika mampu itu yang utama. Nah, kemudian tadi tentang masalah sholat id bertepatan dengan hari Jumat. Apa yang dilakukan? Maka disebutkan oleh para ulama, sholat id itu sudah mewakili sholat Jumatnya. Sudah mewakili. Cuman disunnahkan bagi imam yang memiliki masjid tersebut untuk mengadakan sholat Jumat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah sholat id, kemudian beliau sholat Jumat, dibolehkan. Cuman kewajiban sholat Jumat itu gugur. Cuman sunnah saja. Sunnah muakkadah enggak, sunnah saja ya. Sudah jadi sunnah. Antum mengerjakan boleh, enggak dikerjakan boleh. Tapi tetap datang ke masjid sholatnya. Lah, mana Ustaz? Masjid kita satu-satunya di sana. Apa boleh sholat di rumah? Cuma antum masjid cuma satu di sana juga. Cuma satu di sana. Kemudian sholat id. Selesai sholat id. Kemudian antum nggak pergi kemana-mana, cuma di rumah saja dekat masjid tersebut. Mau masjid kerja ke tempat yang lain jauh. Kemudian masjid itu mengadakan sholat Jumat. Kemudian sedangkan antum meyakini, oh sholat Jumat sunnah saja, nanti sholat duhur saja. Berarti boleh dong datang ketika orang iqamah. Boleh datang. Nah terus imamnya sholat Jumat 2 rakaat, antum sholat berapa rakaat Jumat? Nah bagaimana? Maka kalau gitu kondisinya ikut aja sholat Jumat. Tapi kalau ada masjid yang dia cuma sekedar sholat zuhur, maka ke masjid yang sholat zuhur saja. Bukan berarti nggak datang ke masjid. Ada banyak teman-teman kita, kalau pas bertabrakan dengan hari Jumat, dia nggak datang ke masjid, sholat di rumah dia Jumat. Lah, tetap wajib Jumat. Cuman antum cari masjid yang dia tidak sholat Jumat. Allah Ta'ala bisa. Hukumnya sama. Allah Ta'ala bisa Ustaz. Ketika Ramadan wanita lebih baik di masjid atau di rumah? Jelas di rumah. Enggak Ramadan saja di rumah itu lebih utama, apalagi di Ramadan. Di rumah. Tetap berbakti sama suami dan yang lainnya. Nah, tapi Ustaz bising anak-anak, dia resiko punya keluarga. Masa anak-anaknya ditinggalin ke masjid, kemudian nggak ada yang ngurus, suaminya yang ngurus gantian Ustaz. Nah, fokus di rumah, kerjakan apa yang bisa dikerjakan dari amal-amalan soleh. Pahalanya jelas karena keumuman ayat ya, wa qarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian,
wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian keluar memamerkan perhiasan kalian dan seterusnya. Walaupun boleh untuk datang ke masjid dengan syarat-syarat yang sudah kita sampaikan. Tidak boleh campur baur, tidak boleh menggunakan minyak wangi, jangan sampai kelihatan auratnya. Nah, Allah Ta'ala ada yang lain, Pak? Jemaah. Ada imam dia sholat isya. Dia mungkin lupa. Dia kerjakan 3 rakaat salam. Ingatkan subhanallah, subhanallah. Kemudian dia salam. Maka nanti selesai salam baru untuk ingatkan lagi. Pegang tangannya, sampaikan tadi itu sholat 3 rakaat. Kemudian sampaikan, jemaah tadi itu 3 rakaat atau 4 rakaat. Para jemaah mengatakan 3 rakaat. Maka imam ini nggak boleh keras kepala dia. Nggak boleh. Imam itu harus mengikuti makmum. Kalau memang dia salah, jangan gengsi. Nabi SAW nggak gengsi. Beliau pernah kelupaan sholat isya, kayaknya sholat isya. Beliau sholat 2 rakaat jemaah. Selesai 2 rakaat, beliau mundur ke tiang bersandar. Kayaknya ada apa lah gitu, ada masalah apa. Para sahabat nggak ada yang berani negur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang tegur kayak gimana nih? Nah, hanya diam saja para sahabat. Selesai salam diam, nggak ada yang berani. Ada seorang sahabat namanya Dzuliyadain. Tangannya agak lebih panjang daripada ukuran tangan gitu. Dia datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku sarta au nasita sholat, engkau mengkosor atau engkau lupa sholat ya Rasulullah. Akhirnya Nabi mengatakan kepada para sahabat, Soha Dzuliyadain, apakah Dzuliyadain ini benar? Para jemaah mengatakan, para sahabat, iya ya Rasulullah, iya benar, engkau sholat 2 rakaat tadi. Akhirnya Nabi maju melengkapi 2 rakaat tersebut. Kemudian salam, setelah salam baru beliau sujud sahwi. Seperti itu. Berarti boleh ngomong dong Ustaz. Ngomong ini membatalkan enggak? Enggak. Karena itu dianggap adalah kemaslahatan sholat dan enggak perlu diulang dari awal. Kalau jaraknya tidak jauh, tidak jauh jaraknya, kalau cuma sebentar saja. Beliau berzikir, kemudian duduk, anggap mungkin 2-3 menitan seperti itu. Nah, tegur disampaikan. Kemudian imam itu ya tetap dia kalau memang para jemaah mengatakan 3 rakaat tadi ya sudah. Jangan enggak, saya yakinnya 3 rakaat, semua orang bilang 3 rakaat, tentu sendiri yang mengatakan 4 rakaat. Nah, gak boleh ngeyel jadi imam. Karena mungkin jemaah kan kita kan mimpin orang, mungkin orang itu lebih sadar daripada kita, seperti itu. Kemudian cari-cari koordinat, tadi tahiyat, tadi sudah tahiyat, ini tahiyat lagi, berarti ini 3. Dia kerjakan 1, dia salam, kemudian dia sujud sahwi 2 kali. Dan itu tidak membatalkan sholat ya. Omongan seperti itu tidak membatalkan sholat. Karena Nabi tidak mengulangi dari awal. Allahu ta'ala yang membedakan mana tambahan atau kurangan dari sholat tersebut. Tapi ada sebagian ulama mengatakan kalau antum pusing, bingung, terserah mana aja tempatnya. Cuman dibedakan sama para ulama, kalau sholat itu kurang, maka sebelum salam. Kegunaannya apa? Untuk melengkapi yang kurang tersebut. Tapi kalau dia pas sama lebih, jangan sebelum salam. Karena berarti antum nambah lagi gerakan. Paham juga? Ada orang yang dia sholat 5 rakaat. Dia sadar dia 5 rakaat. Dia sujud sahwinya mana? Sebelum salam. Kalau dia sebelum salam berarti dia menambah 2 kali lagi. Udah 5 rakaat, tambah lagi sujud 2 kali. Nah, maka Nabi SAW yang disebutkan oleh para ulama tidak menambah 2 kali kesalahan. Berarti dia harus sujud sahwi setelah salam. Yang kurang itu yang kayak gimana sih Ustaz? Yang kurang itu kayaknya 1 saja di kondisinya. Mana? Lupa tahiyat awal. Lupa tahiyat awal berarti kurang dong? Iya. Bagaimana antum menyempurnakan tanpa tahiyat awal? Gak bisa ya jemaah. Cara menyempurnakannya dengan sujud sahwi. Kalau ada orang seharusnya dia tahiyat awal di rakaat yang kedua, tapi dia bangkit. Allahu Akbar. Dia enggak tahiyat awal jemaah. Allahu Akbar. Kurang enggak gerakannya? Iya kurang. Apa boleh dia turun? Enggak boleh. Kalau antum sudah tegak berdiri itu enggak boleh turun. Karena sebagian mengatakan bahwasanya sholatnya batal kalau dia turun. Sholatnya batal. Karena kenapa? Dia sudah ke rakaat 3. Kok dia membatalkan rakaat 3 gara-gara yang dia hanya meninggalkan yang wajib tersebut. Batal sholatnya. Itu disebutkan Allah. Bagaimana caranya? Dilengkapi dengan sujud sahwi sebelum salam.
untuk menyempurnakannya dan untuk menghinakan setan. Adapun kalau dia kelebihan, maka setelah salah. Dan kekurangan itu kayaknya cuma satu itu aja kondisinya. Yang selainnya kayaknya tidak ada. Nah, kalau yang tadi Nabi SAW itu sempurna semuanya, nggak ada kurang, nggak ada yang lebih. Cuma lupa saja. Berarti beliau sujud sawinya setelah salam. Karena kalau salam sebelumnya, berarti beliau nambah sudah lupa, nambah lagi 2 gerakan sujud. Paham ya? Bisa. Nah, Allah Ta'ala. Nah, gimana cuma ada imam dia lupa takbir. Hanya para makmum yang lain, apalagi yang kasihan tuh yang ibu-ibu di belakang, ini pada ngapain nih gitu. Namun tiba-tiba salam gitu kan. Nah, maka wakilin sama orang yang di belakangnya. Allahu Akbar seperti itu. Allahu Akbar seperti itu. Supaya juga imamnya teringat, kemudian yang lain juga mengikuti. Nah, itu diantara juga fungsinya mubalik yang di dekat imam untuk menyampaikan orang-orang yang di belakang. Maka makmum yang di belakangnya itu ketika imam langsung tiba-tiba sujud tanpa dia mengatakan suara takbir, atau dia ada takbirnya cuman lagi serak suaranya misalnya nggak keluar cuma seperti itu, nggak ada orang yang dengar, kemudian nggak kena speaker lagi, maka silakan antum yang kencangkan Allahu Akbar supaya yang lain juga mendengarkan. Ini dibolehkan, itu dibolehkan. Allah Ta'ala. Ada yang lain lagi ibu-ibu? Fadhal? Gak ada? Nah, Fadhal? Nah, judi enggak itu juga? Kita teringat juga zaman dulu gitu juga. Bawa pulang kreng sampai satu toples banyak orang yang beli. Judi enggak itu juga? Judi kan? Taruhan mereka. Nah, kalau kalah bayar. Ya ada yang mengatakan itu judi cuma. Nah, berarti kalau ada orang yang beli, ya nggak usah dijual, nggak usah dijual. Nah, Allah Ta'ala nanti Anda tanyakan nanti ke Ustaz. Soalnya kita ini pelaku semua, cuma. Anda teringat kalau pulang sekolah itu cuma ini di sebelah itu kelereng, di sebelah itu ikan asin. Di saku Anda kalau pulang sekolah ada ikan-ikan teri kecil itu, kemana-mana Anda harus bawa itu bekal cuma. Man kelereng, pulang-pulang bawa kelereng satu toples, ada yang beli misalnya. Sama juga kayak gambar-gambar cuma ya kita juga seperti itu ya, anak-anak kampung paham lah itu, keliling sampai ke kampung seberang, pulang bawa duit juga. Nah itu ya judi kayaknya cuma. Nah yang usahakan dihindari saja. Tapi kalau anak-anak kan mudah-mudahan nggak kena larangan, dia kalau tahu ya dilarang aja mungkin. Nah nanti kita cari fatwa para ulama tentang masalah itu. Mudah-mudahan ya dibolehkan. Kalau memang nggak dibolehkan ya jangan. Tapi khawatirnya dia ke judi karena taruhan mereka ya. Karena taruhan itu tidak dibolehkan kecuali ada beberapa kondisi mana dia orang yang dia apa aja yang disebutkan mana, kemudian ada yang balapan apa oleh Nabi SAW. Nah, Allah Ta'ala bisa. Nanti ditanyakan lagi. Nah, ada yang lagi? Tadi. Nah, kalau tujuannya hadiah jelas nggak boleh. Sama kayak beli lotre yang di warung. Ini juga dulu kita juga pelaku juga gimana. Ada kan lotre kan yang nomor-nomoran tuh. Tujuan antum beli itu apa? Kalau tujuannya hadiah, maka itu adalah judi. Tapi kalau tujuannya ini kan ada permen, alhamdulillah dapat permen. Kemudian di sana ada hadiah, tiba-tiba dapat. Nggak ada tujuan antum untuk mendapatkan hadiah tersebut, kemudian dapat boleh. Karena nggak ada tujuannya. Nggak ada tujuannya. Kayak orang misalnya antum berhasil
ranking 1 di sekolah, dikasihkan antum hadiah. Boleh, silakan. Ada orang ngasihkan kita hadiah karena kita berhasil. Bukan taruh-taruhan juga. Tapi kalau jelas itu taruh-taruhan juga. Itu taruhan. Hadiah tersebut. Kecuali kalau panitianya jalan santai, ayo bayar admin nih. Berapa? 100.000. Untuk apa? Untuk kaos. Air minum antum disiapkan. Oh, ada juga jajan-jajan yang lain. Kalau antum itu 100.000. Sudah. Paham ini? Ikut jalan santai, mengeluarkan 100.000, ada kaosnya, ada mungkin makanan minuman boleh diambil. Kalau dihitung-hitung 100.000. Nanti kalau yang menang dapat sepeda motor. Boleh? Boleh jemaah. Karena antum mengeluarkan itu untuk makanan yang tadi. Itu boleh. Tapi kalau tujuannya, oh biar dapat hadiah nih Ustaz, maka nggak boleh. Karena nanti ada judi di sana. Judi itu maksudnya ada yang kalah, ada yang menang. Ada yang untung, ada yang rugi. Kalau kita nggak dapat berarti kita rugi dong. Iya. Kalau kita dapat berarti kita untung. Iya. Sama dengan judi. Tergantung niatnya di sana. Kemudian panitia harus memang ya betul-betul menseleksi hal tersebut. Nah, sama seperti kita juga lomba di pondok misalnya. Siapa yang menang, maka dia dapat sekian-sekian. Tapi dia ngambil uang dari santri. Ayo urunan sekian. Enggak boleh, cuma enggak boleh urunan dari santri. Enggak boleh. Berarti itu nanti judi. Dia mengeluarkan duit, ternyata dia nggak dapat hadiah. Rugi dong dia. Iya. Rugi. Berarti nanti uangnya dari mana? Silahkan open donasi misalnya. Oh, anak kita mau buat perlombaan nih di Masjid Al-Hadi misalnya. Antum kirim ke jemaah semuanya. Maka boleh. Tapi kalau antum ambil tarik biaya-biaya dari mereka itu enggak boleh. Enggak boleh karena nanti judi. Karena enggak semua dia mendapatkan hadiah. Allah Ta'ala semua. Ada yang lain? Kelas jemaah. Nah, nah, jemaah, zakat fitrah itu apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah makanan pokok berupa makanan. Apakah bisa diuangkan? Enggak boleh. Enggak boleh diuangkan jemaah, enggak boleh. Antum berikan dia makanan yaitu beras atau yang semisalnya makanan pokok, kemudian mau ditambahkan duit boleh, silakan. Oh kewajiban kita cuma 3 kilo, ya sudah 3 kilo, kemudian kasihkan lebih, oh dia butuh duit. Nggak boleh dirubah dengan uang jemaah karena pada zaman Nabi SAW ada uang, ada uang. Ada sekarang yang dulu Anda pernah dapati di masjid, ada masjid siapalah itu. Mereka membuat tipu daya kayaknya. Dia nyiapkan beras 3 kilo. Kemudian orang datang. Mau apa ini? Mau bayar zakat fitrah. Enggak bawa beras. Berapa uangnya? Oh, uangnya sekian. Dia mengatakan, udah, ini beras, beli. Duitnya kasih. Kemudian nanti beras ini kasih saya lagi, dikasih. Itu saja yang diputar. Yang numpuk adalah duit dan duit yang disebarkan. Enggak boleh. Itu bukan zakat fitri. Karena zakat fitri itu harus bahan pokok. Harus bahan pokok, nggak boleh diuangkan. Dia tipu daya Allah itu. Cuman yang dibagi adalah duit. Harus beras yang dibagi. Harus yang beras atau makanan pokok. Kalau untuk makanan pokoknya jagung ya jagung. Kalau mungkin sagu ya sagu. Itu yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nah, nggak boleh dirubah jadi uang. Sama seperti fidyah juga. Dia berupa makanan pokok, beras atau mungkin yang sudah jadi. It'amun lil miskin, yaitu makanan bagi orang-orang miskin. Nah, itu yang perlu diketahui. Kalau ada orang yang ngumpulin duit saja nggak beli beras, jangan. Tapi kalau pondok biasanya kita ngeluarin duit kemudian diberikan beras. Nah, ini boleh. Berarti kan kita nitip ke orang tersebut seharga beras, kemudian bahkan berasnya dikasihkan harga. Oh, ini yang biasa, ini yang premium dan seterusnya. Sekarang kan berapa? Nanti itu biasanya didata. Oh ini dia yang punya premium, oh ini yang biasa. Itu dibelikan, kemudian dibagi-bagi ke masyarakat. Itu boleh. Tapi kalau yang dibagi-bagi duit itu tidak boleh. Nah, ada yang lain? Boleh? Nah, oke. Gak apa-apa. Nah.
Nah, sebagian mengatakan anggaplah itu darurat, sama kayak seperti antum bayar pajak. Darurat lah seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan, iya kalau kan di sini iuran 17 nggak dipaksa, Ustaz. Ya sudah, nggak usah bayar kalau nggak dipaksa. Tapi kalau dipaksa, ya sudah. Antum untuk infak apalah gitu. Untuk infak pemakmuran desa gitu aja. Tapi bukan untuk tujuannya 17. Karena inamal a'malu binniyat. Ada yang menyebutkan seperti itu. Dan itu memang kayaknya yang lebih aman. Karena nanti fitnah ini dan itu untuk mencegah. Maka ad-daruratu tubihul ma'dhurat. Karena kan kita memang tidak mengadakan hal tersebut dan seterusnya. Tapi sebagian ulama ada yang membolehkannya. Karena untuk memeriahkan negara kita merdeka dan gak ada unsur-unsur keagamaan di sana. Dia cuma berbahagia saja. Kemudian dia kasihkan orang, mungkin ada orang yang lapar apa. Tapi kalau 17 ada orang yang joget-joget, nah kemudian yang lainnya, maka jas itu tidak boleh. Kalau memang antum disuruh iuran, niatkan ini untuk uang makan saja, tapi bukan untuk acaranya. Mudah-mudahan hanya sekedar beli bendera aja kemudian dipajang itu saja. Nah, walaupun nggak tahu mungkin duit kita digunakan untuk beli makanan atau mungkin acara hadiah yang joget-joget dan yang lain. Allah Taala. Nah, jemaah, merokok itu batalin wudhu gak jemaah? Dia sama kayak makan dan minum. Ada orang mengatakan, iya Ustaz, lebih baik nggak makan daripada nggak merokok. Bohong deh jemaah. Bohong deh bener loh. Nah, suruh dia nggak makan 1 hari, teler juga jadi asap tok yang masuk ke. Maka disebutkan rokok itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian dia sholat, yang penting dia kumur-kumur, kemudian dia sholat. Nah, dia masih ada wudhunya nggak itu? Nah, jemaah, kita katakan merokok itu tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Nah, Allah Taala sholat, maka dia sholatnya sah, sholatnya sah. Nah, iya, bau itu nanti urusannya dia sama malaikat. Nah, karena malaikat nggak senang orang mulut-mulutnya bau. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada seorang hamba yaqra'ul Quran, mazala malaikat itu an yadnu, summa yadnu. Malaikat ini kan senang kalau orang baca Al-Quran itu bau mulutnya wangi. Tapi kalau bau mulutnya buruk, maka dia akan mengganggu. Dan itu dosa, hukumnya dosa. Orang sholat, mulutnya bau, gangguin orang yang di sampingnya, dosa jemaah. Walaupun yang dimakan halal, walaupun dia makan jengkol jemaah, tapi bikin pusing orang sebelah. Apalagi dia makan durian. Nah, kalau masih enak durian itu dicium enak, tapi kalau keluar dari perut manusia itu beda baunya jemaah. Nah, sudah ada bau durian busuk lagi baunya, ya Allah ganggu. Antum berdosa. Kata Nabi SAW, innal malaikata tata'adza bima yata'adza banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Kita mengganggu orang itu nggak boleh. Dari bulu mulut, kemudian yang lain. Nah, kelas gimana? Yang lain lagi nggak ada? Nah, ya ini terakhir kajian kayaknya. Besok lusa sudah ada karena kemungkinan kalau nggak lalu mungkin Kamis kita sudah puasa. Nah, semoga Allah Taala memudahkan semua urusan kita jemaah, kemudian menjadikan Ramadan kita yang akan kita temui ini adalah Ramadan yang terbaik. Terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan Ramadan tersebut, dimudahkan kita untuk berjumpa, dimudahkan untuk mengamalkannya dan diterima amalan puasa Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Taala memudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita dan memasukkan kita ke dalam surga. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.